Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Kurnia. Stambuk 130 2018-0122. Kelas C1 Pengujian Perangkat Lunak. Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 4, yaitu di mana studi kasus yang saya ambil adalah pengujian kualitas website menggunakan metode MCQAL Software Quality. Studi kasus SMKN 4bdg.sch.id. Jadi pertanyaan pertama, buatlah pengukuran dari produk aplikasi yang telah menyelesaikan proses testing, baik menggunakan prinsip MCQAL atau FURPS atau Object Oriented. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan prinsip MCQAL sesuai dengan judul dari studi kasus yang saya ambil. Sistem penilaian menggunakan tahap sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu faktor. Yang kedua, menentukan bobot atau W dari setiap kriteria, yaitu 0,1 lebih besar dari W lebih besar dari 0,4. Berdasarkan kepentingan dari kepala sekolah terhadap sistem tersebut, di mana 0,1 sama dengan sangat penting, 0,2 sama dengan tidak penting, 0,3 sama dengan penting, dan 0,4 sama dengan sangat penting. Ketiga, menentukan skala nilai kriteria, di mana skala penilaian yang digunakan antara 1 sampai 5. Yang keempat, memasukkan nilai pada tiap kriteria. Yang kelima, menghitung nilai total dengan rumus FA sama dengan W1 kali C1 tambah W2 kali C2 tambah W3 kali C3 sampai dengan Wn kali Cn. Yang keenam, FA adalah nilai total dari faktor A. W1 adalah bobot untuk kriteria 1 dan C1 adalah nilai untuk kriteria 1. Yang ketujuh, kemudian nilai quality faktor diubah dalam bentuk persentase. Besarnya persentase dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu persentase sama dengan nilai yang didapat nilai maksimum kali 100. Hasil persentase digunakan untuk memberikan jawaban atas kelayakan dari aspek-aspek yang diteliti. Pembagian kategori kualitas menurut Arikunto ada 5. Skala ini memperhatikan rentang dari bilangan persentase. Nilai maksimal yang diharapkan adalah 100% dan minimum adalah 0%. Dari kategorinya yang pertama adalah sangat baik, di mana persentase nilainya yaitu 81-100%. Kemudian ada baik, di mana nilai persentasenya adalah 61-80%. Kemudian cukup baik, di mana nilai persentasenya itu 41-60%. Kemudian tidak baik, di mana nilai persentasinya 21-40%. Dan yang terakhir sangat tidak baik, yaitu di bawah 20%. Jadi, dengan menentukan nilai rata-rata yang pada tiap kriteria dan bobot yang bergantung pada kepentingan, maka hasil penilaian kualitas perangkat lunak yang diperoleh dari 48 responden. Jadi, ada beberapa indikator yang diberikan kepada 48 responden ini. Yang pertama ada correctness, yang kedua ada reliability, yang ketiga ada efisiensi, yang keempat ada integrity, yang kelima ada usability, yang keenam ada maintainability, yang ketujuh ada flexibility, yang kedelapan ada testability, yang kesembilan ada portability, dan yang ke-10 ada interoperability. Jadi berdasarkan hasil perhitungan kualitas menggunakan metode MCQAL secara keseluruhan ada 54,4% dan termasuk dalam kategori cukup baik dari 48 responden yang telah diberikan sesuai indikator tersebut. Rekapitulasi keseluruhan faktor kualitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu bagian faktor kualitas correctness-nya ada 50,6%, di mana kategorinya cukup baik.
Kemudian ada reliability dengan persentase 43,4%, di mana kategorinya juga cukup baik. Kemudian ada efisiensi, di mana persentasenya 40,8%, kategorinya tidak baik. Integrity, di mana persentasenya 21,8%, di mana kategorinya juga tidak baik. Kemudian usability-nya persentasenya 53,2%, di mana kategorinya cukup baik. Kemudian maintainability-nya persentasenya itu 24,8%, kategori tidak baik. Kemudian kategori flexibility persentasenya 42,8%, di mana kategori cukup baik. Kemudian testability, di mana nilai persentasenya 39%, di mana kategorinya tidak baik. Kemudian portability dengan persentase 41%, di mana kategori cukup baik. Dan terakhir, interoperability, di mana persentasenya 21,2%, di mana kategorinya tidak baik. Jadi kesimpulannya, pada penelitian dari studi kasus yang saya ambil yaitu difokuskan pada pengukuran uji kualitas perangkat lunak yang telah dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari tanggapan siswa, guru, dan pegawai terhadap website SMK Negeri 4 Bandung dengan menggunakan metode MCQAL. Hasil penelitian dapat didapatkan bahwa yang pertama, terdapat kekurangan berdasarkan faktor kualitas, efisiensi, integrity, maintainability, testability, dan interoperability. Yang kedua, ada beberapa kekurangan tersebut terdapat pada bahasa dan informasi pada website tidak mudah dipahami. Kurangnya kontrol dan keamanan hak akses pengguna, prosedur, fungsi, dan algoritma yang dipakai pada aplikasi tidak mudah dipahami. Kemudian kurangnya operasi pengawasan pada aplikasi dan rendahnya kemampuan aplikasi untuk menerima output dari satu sistem ke sistem lainnya. Yang ketiga, website sudah cukup baik terhadap faktor kualitas correctness dengan persentase 50,6%, reliability dengan persentase 43,4%, usability dengan persentase 53,2%, flexibility dengan persentase 42,8%, dan probability, portability dengan persentase 41%. Jadi itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.